Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1076. Banyak orang-orang yang mulai berjalan pergi meninggalkan arena. Selamat. Selamat kepada Tuan Muda Jack, karena telah menjadi pewaris kepala keluarga kita. Jack baru saja turun dari panggung kompetisi, ketika beberapa master dari keluarga cabang segera mengepung Jack untuk memberi selamat kepadanya. Pria tua dengan rambut putih berjalan ke depan Jack, memberi isyarat dengan sopan saat dia memuji. Pasti sulit bagimu untuk bangkit dari dunia biasa, Tuan Muda Jack. Sangat jarang bagi anggota keluarga kita untuk memiliki bakat seperti itu. Sungguh, aku sangat yakin kamu akan memimpin keluarga White kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Oh ya, aku tidak begitu jelas tentang situasi di keluarga cabang. Jika ada di antara kalian yang mempunyai waktu luang, silakan tinggal dulu di sini dan baru pulang besok. Kita akan mengadakan pertemuan di tempatku dan berbicara tentang masalah di antara keluarga cabang, sembari kita minum bersama. Lagi pula, aku baru saja kembali ke keluarga White dan ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Komentar Jack sambil tersenyum kepada banyak orang yang mengelilinginya. Tentu, hahaha, kalau begitu aku, Lancelot White, akan tinggal di sini dulu, dan aku akan pulang besok, agar aku bisa minum-minum dengan Tuan Muda Jack. Jawab Lancelot sambil tertawa kecil. Mata master keluarga cabang ini berbinar, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack. Lagi pula, setiap anggota keluarga utama sebelumnya, mereka semua sangat sombong, dan tidak pernah mengindahkan saran dari keluarga cabang. Mungkinkah Tuan Muda Jack berencana untuk mulai peduli dengan situasi keluarga cabang? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi sebuah keajaiban, ketika ada salah satu anggota keluarga utama, lebih memperhatikan keluarga cabang. Keluarga cabang, dalam hak mereka sendiri, memiliki banyak master di antara mereka. Akan tetapi, mereka memiliki sumber daya yang terbatas, untuk meningkatkan status bela diri mereka. Bagaimanapun juga, mereka harus menyerahkan sebagian besar sumber daya mereka, yang harus mereka kumpulkan dengan susah payah. Akibatnya, banyak master di keluarga cabang yang terabaikan. Jack memikirkannya sejenak dan berkata kepada orang banyak. Tentu, siapa saja yang ingin datang ke tempatku, kalian bisa datang. Tetapi, pastikan tidak terlalu banyak orang, karena tempat tinggalku cukup kecil, sehingga tidak dapat menampung begitu banyak orang. Terlebih lagi, jika terlalu banyak orang dari kalian yang datang, mungkin akan menarik perhatian yang tidak perlu, dan aku khawatir dengan apa yang akan dikatakan orang lain. Kepala keluarga cabang, bukanlah orang-orang yang bodoh. Lagi pula, Jack baru saja kembali ke keluarga, meskipun dia menjadi pewaris kepala keluarga dengan kekuatannya sendiri, ada banyak di antara keluarga cabang lain, yang tidak ingin dia menjadi pewaris. Orang-orang seperti Lily, jelas tidak senang, ketika melihat Jack mewarisi posisi ini. Namun, peraturan dan pemberitahuan kompetisi ini, telah diumumkan sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa, ini adalah cara yang sangat adil, untuk menentukan pewaris kepala keluarga selanjutnya, sebagian besar orang menyetujui kompetisi ini, dan menerima hasil kompetisi dengan tangan terbuka. Oleh karena itu, Lily dan yang lainnya, tidak berani mengatakan apapun, meskipun dalam hati mereka tidak senang. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, selain menerima hasilnya dengan kesal. Baiklah, aku harus kembali dulu, dan menemui temanku. Mari kita bertemu malam ini, dan akan lebih baik ketika langit mulai gelap. Jack tersenyum, dan meminta anggota keluarga cabang untuk segera membubarkan diri. Jack tidak ingin mewarisi posisi kepala keluarga White. Akan tetapi, mereka yang meracuni ayahnya, tidak ingin dia menjadi pewaris kepala keluarga ini. Jack kemudian memutuskan untuk mengambil tantangan itu, dan dia akhirnya unggul di dalam kompetisi. Dengan demikian, pihak lain pasti ingin membunuhnya. Akan lebih mudah bagi pihak lain, untuk membuka kedok identitas mereka yang sebenarnya, dalam keadaan seperti ini. Pada saat itu, Jack akan dapat mengidentifikasi, apakah itu Lily atau orang lain, yang telah meracuni ayahnya. Jack bisa memikirkan cara, untuk menyingkirkan orang-orang ini, begitu identitas mereka terungkap. Bab 1077. Setelah anggota dari keluarga cabang pergi, Elaine, Selena, dan yang lainnya berjalan menuju Jack. Selena mendekat ke arah Jack, sambil tersenyum dan berkata, "Selamat, sayang. Kamu sekarang adalah pewaris utama keluarga White. Kamu telah naik pangkat, dan pangkat itu cukup tinggi di dalam keluarga ini. Tidak ada yang pantas untuk memberiku ucapan selamat. Sejujurnya, aku tidak ingin menjadi pewaris kepala keluarga." Jack tersenyum pahit.
Namun, untuk mendapatkan mutiara Ciro ini, dan mencari tahu orang yang meracuni ayahku, aku tidak punya pilihan lain, selain mengambil gelar pewaris kepala keluarga. Hei, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kamu adalah pewaris utama keluarga sekarang, dan itu berarti, kamu adalah kepala keluarga White di masa depan. Ben menatap Jack. Banyak orang berharap, sesuatu yang baik seperti ini terjadi kepada mereka, tetapi kamu, di sisi lain, malah enggan mendapatkannya. Pikirkanlah, kakakku dan aku, tidak akan kekurangan sumber daya, untuk meningkatkan status bela diri kita, begitu kamu mewarisi gelar itu. Jangan khawatir, kamu tidak akan kekurangan sumber daya, meskipun jika aku bukan pewaris utama keluarga. Jack meyakinkan. Lagi pula, seniman bela diri, tidak membutuhkan begitu banyak sumber daya, untuk peningkatan status bela diri mereka. Aku bisa mendapatkan beberapa pil sidang Qi, karena aku anggota keluarga utama keluarga White. Itu tidak akan berhasil. Elaine menimpali sesudahnya. Pikirkan tentang ini, mereka berani mengirim orang untuk membunuhmu, ketika kamu masih berada di luar. Mereka tidak akan berani menyakitimu, jika kamu adalah pewaris utama keluarga, meskipun mereka sangat ingin membunuhmu. Kamu akan aman, begitu berada di dalam keluarga utama. Namun, jika kamu bukan pewaris utama keluarga, beberapa orang mungkin tidak akan memberimu wajah, atau menghormatimu. Elaine, berhenti di sini sebelum melanjutkan berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Mereka sangat ingin menyingkirkanmu, ketika kamu belum kembali ke keluarga. Mereka mulai gelisah sekarang, karena kamu sudah ada di sini, dan menjadi pewaris kepala keluarga. Aku sangat yakin, mereka akan semakin ingin menyingkirkanmu. Ya, itu benar, Master. Sebaiknya, kamu tidak pergi begitu saja, dari keluarga utama. Setidaknya, tetua pertama dan tetua kedua akan melindungimu, saat kamu masih berada di dalam keluarga utama. Kita akan berada dalam masalah besar, jika kamu menyelinap keluar sendirian. Lana, yang berada di samping mereka, juga mengingatkan Jack. Baiklah, aku mengerti. Tapi, aku tidak merasa petarung biasa, bisa membunuhku begitu mudah, dengan level bela diriku saat ini. Jack tersenyum kecil, sambil mengepalkan tinjunya. Bertarung dengan orang-orang ini hari ini, membuatku semakin memahami kekuatan tempurku. Aku merasa, tidak akan ada masalah membunuh orang dari level lain, dengan kekuatan tempurku. Sepertinya, teknik pelatihan yang kita gunakan, bukanlah teknik level rendahan. Jack, memikirkan sesuatu, sebelum dia melanjutkan berbicara. Ayo kita pergi, kita harus mengunjungi Fernando, dan segera menggunakan mutiara Ciro ini. Aku sangat khawatir, dia tidak akan bertahan, jika kita tidak menggunakannya dengan cepat. Jack, segera membawa semua orang ke sebuah gua. Ada ruang batu di dalam gua, dan ada banyak anggota keluarga White, yang berjaga di pintu masuk. Di dalam gua itu, Fernando berbaring di ranjang batu, sementara Ethan terus mengawasi dengan seksama. Ethan tersenyum, begitu dia melihat Jack datang. Master, bagaimana hasilnya? Kamu pasti berhasil memenangkan kompetisi, dengan tingkat bela dirimu saat ini, bukan? Aku telah menganalisis situasi senior lagi, dan napasnya agak lemah. Jika kita tidak membekukannya sekarang, dia mungkin tidak akan bertahan sampai besok. Jack mengangguk, dia membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan mutiara Ciro. Aku sudah mendapatkan itemnya, mari kita bekukan dia sekarang. Bab 1078. Jack berjalan ke depan, untuk memeriksa kondisi Fernando. Sesudah memeriksa keadaannya, dia menyadari bahwa, napas kehidupan Fernando memang sangat lemah. Jika dia tidak membekukannya sekarang, mustahil untuk menyelamatkannya besok. Jack merasa masih beruntung, lelaki tua dari kelompok misterius itu, terburu-buru untuk menggunakan Fernando, jadi, dia tidak berlama-lama untuk menunggu Fernando menjadi boneka manusia yang seutuhnya. Dia menggunakan Fernando dalam pertarungannya, ketika Fernando masih memiliki sedikit kecerdasan dan nafas kehidupan. Jika pihak lain menunggu beberapa hari lagi, hingga nafas kehidupan Fernando benar-benar hilang, sebelum mereka menggunakannya dalam pertempuran, Fernando pasti sudah mati sekarang. Mata Jack memerah, saat dia memikirkan Fernando, pria yang pernah membuat prestasi besar di medan perang, telah jatuh ke dalam keadaan yang begitu buruk. Sambil menghembuskan napas berat, Jack mengambil mutiara Ciro, dengan lembut membuka mulut Fernando, dan memasukkan mutiara itu ke dalam mulutnya. Setelah selesai, Jack mengetuk salah satu jarinya pada mutiara itu, dan helaian tipis energi Qi, muncul dari ujung jarinya, bersatu ke dalam mutiara Ciro dengan pikirannya. Dengan energi Qi yang memasuki mutiara Ciro, perlahan-lahan memancarkan cahaya biru samar. Saat cahaya biru semakin kuat, Jack melepaskan jarinya dan berjalan agak jauh dari ranjang batu.
Cahaya mulai bersinar saat kristal es muncul terus-menerus. Suhu di sekitar mereka juga mulai menurun. Mundur, mundur kalian semua. Jack merasa rileks saat melihat tubuh Fernando membeku sedikit demi sedikit. Kristal es secara bertahap meningkat dan semakin menebal. Jack saat ini tidak memiliki metode untuk menyembuhkan Fernando, tetapi setidaknya dia tidak akan mati dalam status bekunya. Tentu saja, Jack harus menemukan metode untuk menyembuhkan Fernando. Tidak lama kemudian, seluruh tempat tidur batu Fernando membeku, dan dia seolah-olah dimakamkan di dalam peti mati es. Luar biasa, aku tidak menyangka, mutiara Ciro akan seberguna itu. Sembur Ben, saat melihat bagaimana mutiara itu bekerja. Benar-benar ada barang berharga semacam itu di dunia ini. Barang berharga seperti itu, pasti bernilai banyak uang, jika kita menjualnya dalam pelelangan. Elaine, memutar matanya ke arah Ben sebagai tanggapan. Siapa yang mau menjual barang berharga seperti itu? Akan terlihat sangat bodoh jika mereka melakukan itu. Jack tersenyum pahit dan berkata, barang ini tidak terlalu berharga karena hanya dapat digunakan sekali. Mutiara itu akan hilang ketika peti es dibuka. Selena, yang ada di samping, memikirkannya dan bertanya. Sayang, Lily dan yang lainnya adalah orang-orang yang jahat. Bagaimana jika mereka masuk dan menghancurkan peti es ini ketika tidak ada orang di sini? Bukankah itu akan menjadi masalah besar? Hati Jack dipenuhi dengan perasaan hangat ketika dia melihat wajah Selena yang khawatir dan dia tersenyum meyakinkan. Mutiara ini bukan hanya harta biasa. Begitu peti es ini membekukan Fernando, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Bahkan, seorang master tingkat dewa sejati tidak akan mampu menghancurkan peti mati dengan paksa. Bagaimana mungkin mutiara itu menjadi harta keluarga White jika bukan itu masalahnya? Ya ampun, itu luar biasa. Mutiara ini benar-benar kuat. Ben berseru ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack. Namun, dia segera mengerutkan kening lagi dan berkata, bagaimana kita harus menghancurkan es ini ketika kamu menemukan cara untuk menyembuhkan Fernando di masa depan? Bab 1079. Untuk pertanyaan Ben, Jack menjelaskan. Ketika aku memasukkan energi Chi ke dalam mutiara Ciro barusan, aku memasukkan seutas kekuatan mental di dalamnya. Kamu masih belum bisa menggunakan kekuatan mental saat ini. Kekuatan mental adalah kekuatan yang tidak terlihat dan misterius. Kamu tidak bisa melihatnya, tetapi kamu bisa merasakan dan menggunakannya setelah mencapai tingkat dewa sejati. Jika aku ingin membatalkan pembekuan ini, aku hanya perlu terhubung ke dalam mutiara Ciro melalui pikiranku. Pembekuan akan dibatalkan setelah aku berkomunikasi dengannya melalui kekuatan mentalku. Setelah Jack menjelaskan semuanya kepada Ben, kemudian dia mengingatkan, baiklah, kita harus pergi, tempat ini akan menjadi sedingin es. Kami baik-baik saja, tetapi kamu dan Selena belum menjadi ahli bela diri dan kualitas tubuhmu masih belum begitu kuat jika dibandingkan dengan kami. Jack melanjutkan berkata, kamu mungkin bisa masuk angin jika kamu tinggal di sini terlalu lama. Kelompok itu segera berjalan keluar dari gua. Ethan memikirkannya sebelum bertanya kepada Jack. Tapi Tuan, kita hanya bisa mencegah Fernando dari kematian, tetapi akan sangat sulit jika kita ingin menyembuhkannya. Tubuhnya akan mengeras, begitu juga otot dan batunya. Dia seperti batu, bagaimana kita akan menyelamatkannya? Sungguh, aku kehabisan ide untuk mengobatinya. Jack tersenyum pahit sebelum berbicara, sejujurnya, aku sendiri tidak tahu. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menghentikannya dari kematian. Jawaban Jack membuat semua orang bingung. Mereka tidak menduga, bahkan Jack tidak mempunyai cara untuk menyelamatkan Fernando. Bagaimana mungkin? Apakah itu berarti kita harus membuat Fernando membeku selamanya? Itu tidak berbeda dengan mati. Ben tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berkata kepada Jack dalam perjalanan kembali. Itu tidak akan terjadi. Aku mengenal sebuah keluarga yang memiliki barang berharga, yaitu buku kedokteran. Aku mendengar buku ini sangat hebat, dan ada kemungkinan bagi kita untuk menemukan jalan dari buku itu. Jack terdiam sesaat ketika dia memikirkan sesuatu, senyum ketat muncul di wajahnya. Sayangnya, kita dalam masalah besar, karena keluarga White memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga ini, dan kita bisa dianggap sebagai musuh. Poin yang paling penting adalah, mereka termasuk salah satu dari 8 keluarga bayangan, dan mereka sangat kuat. Mereka mungkin tidak mau menunjukkan kepada kita buku medis tersebut. Ben merasa mereka dalam masalah besar setelah dia mendengar perkataan Jack. Mari kita bicarakan nanti, setidaknya
Fernando masih hidup sekarang, dan aku akan mencoba segala upaya selama masih ada harapan. Jack menghela nafas lagi dan berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencuci tubuh kalian, dan menjadikan kalian seniman bela diri, sebelum kalian masuk ke jalur pelatihan. Selain itu, masih ada racun di tubuh ayahku, dan aku sudah tahu obat apa yang aku butuhkan, untuk membantu menyembuhkan ayahku berdasarkan kondisi tubuhnya. Akan tetapi, untuk menemukan ramuan obat itu, cukup sulit untuk mendapatkan tanaman obatnya. Ya, itu benar. Kita bisa berhenti untuk memikirkan masalah Fernando sekarang, karena tidak terlalu mendesak. Namun, kita perlu memikirkan cara untuk membantu merawat ayahmu. Ethan juga mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Aku membawa beberapa tanaman obat, tetapi aku masih kekurangan beberapa herbal lainnya. Tentu saja, aku akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara agar bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Jack tersenyum. Kelompok itu segera tiba di tempat tinggal mereka. Bab 1080. Sementara itu, Lily sedang bergolak di dalam kamarnya, merasa jantungnya tersumbat oleh sesuatu. Aku sangat marah, bocah bajingan itu benar-benar memiliki kecakapan bertarung yang sangat tinggi. Bahkan, dia memiliki keterampilan bela diri kelas 2 tingkat menengah. Oh, itu membuat darahku mendidih. Lily telah berpikir untuk meminta Hudson dan yang lainnya untuk membunuh Jack selama kompetisi seni bela diri. Mereka bisa mengatakan bahwa tangan mereka terpeleset atau mereka gagal mengendalikan kekuatan mereka. Meskipun jika mereka gagal membunuh Jack, mereka setidaknya bisa menghentikan Jack menjadi juara dan mendapatkan pewaris kepala keluarga. Yang membuat semua orang bingung adalah, pemuda itu berhasil mengalahkan semua orang dalam kompetisi itu, dan mendapatkan posisi pewaris kepala keluarga, yang diakui oleh semua anggota keluarga White. Dia juga mendapatkan harta keluarga White, Mutiara Ciro. Siapa yang mengetahui, dari mana si brengsek itu mendapatkan keterampilan bela diri kelas 2? Penatua ketiga, duduk di dekat meja di ruangan itu, dan minum seteguk minuman keras. Dia kemudian menggeram, aku memperkirakan, tingkat kemampuan bela diri pemuda ini, sudah mencapai tahap puncak tingkat setengah dewa. Bersama dengan keterampilan bela diri menengah kelas 2, sangat mudah baginya untuk menjadi juara kompetisi. Sepertinya, teknik bela dirinya juga sangat kuat, dan tidak mengherankan, jika dia menang dengan keterampilan bela dirinya. Gerutu Lily, ekspresinya semakin gelap. Yang lebih membuatku marah adalah, bagaimana beberapa tetua berperilaku. Jack belum resmi menjadi penguasa keluarga, namun, mereka menyanjungnya dengan setinggi langit, karena dia adalah pewaris utama keluarga. Yah, apa yang bisa kita lakukan? Kata Wade sambil menyeringai. Semua orang tahu, meskipun Jack adalah pewaris utama keluarga, Nash tidak akan hidup lebih lama lagi. Bahkan, itu akan menjadi keajaiban, jika dia bisa hidup selama 2 bulan lagi. Oleh karena itu, mereka secara alami berpikir, Jack akan segera menjadi kepala keluarga. Inilah sebabnya, mereka ingin menyanjung Jack, untuk menjamin masa depan mereka. Kita harus membunuh Jack, meskipun orang itu pasti tidak akan meninggalkan keluarga White. Kita tidak bisa mengambil tindakan apapun, selama dia tinggal bersama keluarga White. Lily mengerutkan kening, karena dia tidak bisa memikirkan cara, untuk mengeliminasi Jack saat ini. Hahaha, Jack memang berbakat, tapi level bela dirinya masih agak hambar. Dia bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan, mengingat dia tidak akan banyak menghalangi kita. Wade tertawa pada saat ini dan berkata, meskipun kepulangannya telah mengganggu rencana kita, tingkat bela dirinya terlalu rendah. Jadi, dia tidak akan membawa banyak masalah bagi kita. Orang yang perlu kita khawatirkan saat ini adalah penatua pertama. Aku merasa, aku harus berkonsentrasi untuk mundur sementara waktu, dan melatih kecakapan tempurku. Kita tidak perlu takut pada tetua pertama, begitu aku mencapai kecakapan bertarung pada tahap puncak tingkat dewa sejati. Sepertinya, itu satu-satunya pilihan yang kita miliki saat ini. Lily menghela nafas, hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tak lama kemudian, sore hari pun datang. Saat kegelapan memenuhi langit, beberapa kepala keluarga cabang datang ke tempat tinggal Jack secara diam-diam, bersama para tetua dari keluarga cabang. Jack sudah menyiapkan makanan dan anggur enak di atas meja saat dia menunggu mereka. Ya ampun, Tuan Muda Jack, ini terlalu berlebihan. Kamu sudah menyiapkan begitu banyak makanan. Pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan itu. Hahaha, Elaine bilang ini daging monster, dan memakannya akan bermanfaat bagi tubuh kita. Aku perlu makan daging ini lebih banyak. Ben tertawa,
ketika melihat daging di atas meja, dan air liurnya hampir menetes dari mulutnya. Kamu, Selena, dan ibuku, jangan makan terlalu banyak. Meskipun daging ini bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi, tubuh kalian tidak mampu menerima energinya jika kamu makan terlalu banyak. Kalian masih belum menjadi ahli bela diri, dan ini adalah pertama kalinya kalian memakan daging ini. Meskipun monster-monster ini berlevel rendah, tetapi kalian tidak boleh makan terlalu berlebihan. Jack menjelaskan kepada mereka bertiga.